Saudara, setelah menyelesaikan wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah, jemaah haji seluruh dunia berduyun-duyun menuju Jamarat untuk melakukan wajib haji, yakni lempar jumroh akabah. Lempar jumroh akabah merupakan rangkaian wajib haji yang harus dilakukan usai mabit di Musdalifah dan Mina. Jemaah melempar dinding besar dengan batu sebanyak 7 kali yang menandakan penolakan manusia pada godaan setan dan juga berharap lindungan Allah. Hari ini juga petugas haji Indonesia mulai membadalkan lempar jumroh untuk 118 jemaah yang wafat, 301 jemaah lansia dan non-mandiri, dan juga 182 jemaah sakit. Jemaah haji telah selesai melaksanakan puncak rukun haji yakni wukuf di Arafah. Namun sejumlah kendala seperti jemaah tanpa visa haji hingga terlambatnya bus pengantar jemaah masih juga terjadi. Lantas apa penyebabnya? Hingga solusi apa yang harus dilakukan para pemangku kebijakan agar kejadian serupa tak terus terulang? Kita perbincangkan bersama anggota Komisi 8 DPR, Yandri Susanto. Assalamualaikum Bu Yandri, sehat selalu. Assalamualaikum Mbak Nilo. Ini lagi menuju Jamarat ini di bus Ya, lagi di jalan ya. Bung yang Yandri, menuju jalan. puncak haji wukuf di Arafah ini sudah digelar kemarin. Apa yang kemudian Anda evaluasi dari seluruh rangkaian sudah berjalan? Saya hampir setiap tahun menjadi tim WAS tahun 2019, 2020, 2021, kemudian sampai sekarang itu bila dibandingkan dengan tahun lalu, Mbak Nilo, tahun 2023, pelaksanaan ibadah haji tahun ini jauh lebih bagus. Apa yang saya maksud lebih bagus karena tragedi Musdalifah seperti tahun lalu tidak terjadi, di mana keterlambatan mengangkut para jamaah dari Musdalifah ke Mina. Itu alhamdulillah saya cek tadi subuh sudah selesai semua, tidak ada jamaah yang terlantar. Termasuk di Arafah kemarin, waktu wukuf kita tidak temukan kendala yang terlalu berarti. Kalau misalkan bus terlambat biasa itu. Saya juga tadi malam terlambat 2 jam itu tunggu bus. Itu bagian dari pernak-pernik tantangan ibadah haji, dan kita harus hadapi dengan kesabaran. Jadi kalau ada yang membesar-besarkan setelah susah itu terlalu ya. Kemudian kita alhamdulillah juga tidak terdengar lagi jamaah kita dapat makanan basi tahun ini juga tidak terdengar lagi. Nah, seperti tahun-tahun yang lalu itu masih ada. Kemudian jumlah jamaah yang meninggal sampai hari ini 121 lebih. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan ibadah haji tahun lalu di waktu yang sama di hari yang kedua setelah Arafah, itu hampir 500 lebih jamaah haji kita meninggal. Nah, oleh karena itu langkah taktis strategis yang dilakukan oleh Kementerian Agama bersama dengan Syarikat atau pemerintah Saudi yang selalu diurus oleh Komisi 8, saya kira alhamdulillah saya menganggap ini sudah on the track dan memang perlu ada evaluasi karena namanya melayani ratusan ribu orang, apalagi tahun ini Indonesia mendapat tambahan 40.000 jamaah tambahan dari Saudi, maka bila mana ada kekurangan di sana sini tentu kita akan evaluasi. Tapi menurut kami sampaikan bahwa evaluasi hari ini sampai hari ini jamaah pelaksanaan ibadah haji tahun ini jauh lebih baik daripada pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 yang lalu. Begitu Mbak Adil. Oke, Bung Yandri, Anda ada di sana. Pada praktiknya seperti apa sih Bu Yandri? Utamanya adalah jemaah haji ketika menjalani harinya di sana, kemudian juga hari ini kan ada puncak haji begitu. Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah atau penyelenggara di sana itu seperti apa? Apakah mereka cukup cakap begitu cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul? Iya, jadi karena kita di Komisi 8 itu kemarin waktu evaluasi sangat detail, termasuk dengan para petugas haji, utamanya para lansia, bagaimana tahun lalu lansia banyak yang terbengkalai pelayanannya karena memang situasinya sangat sulit tahun lalu. Nah, itu yang kita evaluasi Pak Nilo, dan alhamdulillah hari ini dari sebuah rangkaian haji sampai ke puncak haji, wukuf di Arafah, Musdalifah dan Mina, Oke. kami melihat petugas haji sudah sangat bagus, sudah sangat baik, maka tidak kita temukan lagi misalkan Oke. bagaimana pergerakan dari Musdalifah menuju Mina banyak jamaah yang terlantar waktu itu. Oke. Banyak yang kesasar. Sekarang jamaah haji sudah tidak
mengalami itu karena para Oke. petugas hajinya Bu Yandri, dengan yang kita setiap tahun kan masyarakat Muslim Indonesia berangkat ke sana untuk melaksanakan jemaah haji begitu ya. Jadi melaksanakan ini. Kalau kita lihat kan tahun ini ada masalah yang kemarin kemudian haji ilegal yang dilakukan. iya, Bagaimana kemudian harusnya pemerintah ke depannya untuk mengantisipasi hal seperti ini atau meminimalkan hal-hal seperti ini? saya kira ini yang menjadi konsentrasi saya, Pak Nilo, waktu saya Ketua Komisi 8 sebelum jadi Wakil Ketua MPR, saya sudah menyampaikan beberapa kali kepada Menteri Haji Arab Saudi bahwa visa ziarah atau visa di luar haji itu sangat mengganggu Oke, berlangsungnya puncak haji. Maka alhamdulillah kemarin kami saksikan begitu tegasnya pemerintah Saudi untuk menolak visa ziarah atau menolak di luar visa haji untuk bergabung oke, jadi ibadah haji. Nah, oleh karena itu kepada pemerintah Indonesia, para travel-travel yang masih nakal, oke. nah yang masih nakal ini, yang masih banyak bermain untuk mencari keuntungan yang tidak bertanggung jawab, Hmm, kami minta pemerintah untuk tegas Oke, memberi sanksi, bahkan kalau perlu membubarkan travel itu sehingga akan menjadi pembelajaran bagi pihak lain. Dan kepada para jamaah, jangan mudah tergiur, oke, jangan mudah untuk diiming-imingi dengan hal-hal yang kurang jelas. Maka mohon kiranya untuk mendapatkan informasi oke. yang benar, Baik. tenaga atau untuk Komisi 8. Oke, Bu Yandri terakhir singkat saja kondisi kesehatan jemaah haji di sana bagaimana? Singkat saja. Secara umum bagus, Mbak Nilo, alhamdulillah semuanya lancar, Oke. termasuk saya pantau secara langsung di lapangan dalam semua sehat, termasuk makanan mantap-mantap. Doakan sampai akhir jamaah haji kita pulang ke Indonesia dengan selamat. Kami doakan selalu. Terima kasih Bu Yandri Susanto, anggota Komisi 8 DPR RI sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu, Bung Yandri.